Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Salam kenal. Nama saya Dimas Kusuma. Ini adalah program program dedikasi saya buat IT Indonesia. Saya akan membuat pelatihan ini gratis dengan banyak kurang lebih ada sekitar 11 pertemuan, 11 modul di mana kita bakal bahas satu persatu dari mulai pengenalan Linux, habis itu sejarah Linux, sampai kita belajar tentang Linux server, konfigurasi, DNS, secure shell, sampai dengan firewall dan IP tables. Sebetulnya ilmu ini ilmu gratis yang udah ada di Google. Tapi eh, mungkin saya juga belajar dari dulu waktu awal-awal belajar, rasanya Google aja nggak cukup, kadang-kadang harus belajar langsung ketemu orangnya gitu kan. Jadi di sini ini adalah sesi free tanya jawab ya. Mungkin setelah sesi ini kita bakal lanjutin pertanyaan, diskusinya di Telegram channel atau Telegram group atau di email saya. Di materi pertama kali ini materi nggak berat ya. Ini materi pengantar saja. Ini pengantar dan sejarah Linux. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Kusuma. Eh, Basic saya itu adalah cyber security enthusiast. Jadi saya penyuka dunia cyber security dan masih selalu belajar sampai sekarang. Saya juga menjadi trainer. Dulu saya dari zamannya saya berkomunitas di Indonesian Backtrack Team tahun 2011 2012 lah sampai sampai 2017. Sekarang udah regenerasi. Habis itu di beberapa momen-momen pekerjaan saya juga menjadi trainer di IT security-nya. Saya juga IT solution dan sekarang saya bekerja di PT Rudex Teknologi Indonesia sebagai IT project leader. Jadi pekerjaan saya sekarang adalah nge-lead suatu tim untuk memutuskan membuat suatu produk, platform, dan juga pengembangan-pengembangan lainnya. Pencapaian saat ini dari sisi sertifikasi IT, di tahun 2020 kemarin di bulan Desember saya menjalani ujian OSCP, Offensive Security Certified Professional. OSCP itu adalah pelatihan cyber security, tapi di dalam ujiannya kita itu langsung live hacking ya. Total ada 5 server yang harus di onet, yang harus dihack dalam waktu 24 jam, dan alhamdulillah kemarin saya lulus. Oke, itu sekian dari perkenalan saya. Kemudian kita bakal lanjut ke pengenalan apa itu Linux. Sebetulnya pasti kawan-kawan di sini udah banyak yang tahu ya, pasti udah banyak yang tahu. Jadi mohon koreksi kalau misalnya ada yang salah dari ucapan saya. Jadi Linux itu adalah sistem operasi ya, sistem operasi open source. Jadi di sini ditulis merupakan sistem operasi open source yang dibangun di atas kernel Linux. Sebetulnya apa itu open source dan apa itu closed source? Salah satu sistem operasi yang closed source adalah seperti Windows, di mana sistem operasi ini diperjualbelikan, tapi kita bayar license-nya, kita beli dengan harga, dengan rupiah, dengan dolar, apapun itu mata uangnya, dan source-nya itu nggak bisa dirubah dan nggak bisa dijual lagi dan nggak bisa dibagi-bagikan lagi. Tapi kalau Linux itu bebas. Dari Linux Ubuntu kita bisa bikin menjadi misalnya Jakarta OS atau Jakarta Linux atau misalnya Indonesia Linux, itu bebas-bebas aja selama kita mencantumkan source-nya. Kemudian Linux itu pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvald pada tahun 1991 ya. Jadi di Linux ini dirilis di bawah lisensinya GNU Public. Nanti saya jelasin apa itu GNU Public. Kemudian pada April tahun 1991, saat Linus Torvald masih menjadi seorang mahasiswa berusia 21 tahun, dan dia pada saat itu kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia, dia menciptakan suatu sistem operasi yang dinamakan Linux. Jadi keren ya. Zaman dulu tuh orang baru umur 21 tahun tapi udah menciptakan sistem operasi, atau kayak Godfather
God founding father kita di Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, Bung Hatta, Bung Karno itu dari zaman-zaman masih mudanya juga udah belajar, udah jadi pemuda-pemuda yang berkualitas. Mungkin kita enggak, tapi beberapa kawan-kawan kita mungkin dan beberapa orang-orang Indonesia yang umurnya sekitar 21 sampai 25 mungkin masih sibuk dengan urusan-urusan yang enggak terlalu penting, sedangkan orang-orang hebat seperti Bung Hatta, Bung Karno, kemudian Linus Torvald ini udah mendedikasikan dirinya, keilmuannya untuk dampak yang lebih luas ya. Salah satunya Linus Torvald di sistem operasi Linux. Kemudian kernel Linux merupakan turunan dari keluarga sistem operasi Unix. Nah, ini yang keren. Apa itu Unix? Apa itu Linux? Jadi sejarahnya itu dulu, sistem operasi itu baru ada yang namanya Unix. Kemudian pada saat itu Unix ini adalah sistem operasi yang lisensinya itu berbayar. Nah, kemudian ada salah satu instansi ketika ingin menggunakan Unix itu berbayar, kemudian dia bikin versi mirip Unix namanya. Jadi mirip Unix ini dan Unix beda ya. Kalau Unix ini adalah versi sistem operasi Unix dan dia berbayar lisensinya, terus beberapa instansi mengembangkannya agar bisa dipakai secara free. Versi oprekannya lah ya, bahasa santainya, versi oprekannya namanya mirip Unix lah bisa disebut. Kemudian ada proyek GNU. Apa itu proyek GNU? Jadi proyek GNU itu dimulai sekitar pada tahun 1980 oleh Richard Stallman ya. Jadi proyek ini memiliki tujuan untuk membuat sebuah sistem operasi yang kompatibel dengan Unix dan lengkap dan secara total terdiri dari perangkat lunak yang bebas gitu. Jadi yang kerennya itu di tahun 1985 Richard Stallman ini mendirikan Yayasan Perangkat Lunak Bebas dan mengembangkan lisensi. Nah, ini yang namanya lisensi GPL. GPL itu bukan lisensi Glodok punya license ya, tapi General Public License. Nah, General Public License inilah license-nya yang digunakan oleh sistem operasi Linux kayak gitu. Namanya license-nya namanya GPL. Kemudian Minix adalah sistem operasi mirip Unix yang ditujukan untuk penggunaan akademik. Ya, jadi ada sistem operasi Minix, cuma Minix ini punya kekurangan. Kekurangannya yaitu desainnya yang masih 16 bit. Jadi seperti kurang sempurna, kurang perfect ya untuk diadaptasikan di dalam struktur mesinnya Intel. Intel itu kan pada saat itu udah mengadopsi versi 32 bit. Kemudian barulah Kemudian barulah penciptaan dan awal pengembangan Linux di tahun 91, yaitu ketika Torvald mulai bekerja untuk membuat versi non-komersial penggantinya Minix sewaktu ia belajar di Universitas Helsinki. Kemudian ini adalah yang sering kita lihat ya, mungkin kawan-kawan ketika download Linux sistem operasi sering lihat gambar penguin. Sebetulnya kenapa penguin gitu? Karena penguin itu sebetulnya ya sederhana. Penguin itu ya memang maskotnya ya, dibilangnya adalah Tux gitu, atau bahasa Indonesia Tux, TUX. Jadi ini adalah maskot resmi dari kernel Linux ya. Ini adalah sejarahnya. Sumbernya juga saya lihat dari Wikipedia, dibuat pada tahun 96 oleh Larry Ewing. Alasan lucunya ini yang selalu yang saya ingat dari dulu kita ngobrol-ngobrol di komunitas waktu saya dan kawan-kawan. Kenapa Linux logonya itu atau maskotnya itu adalah penguin? Karena Linus Torvald dulu digigit penguin. Kirain saya itu bercanda ya, nggak taunya itu beneran ternyata. Jadi memang bener secara salah satu historinya juga Linus Torvald pernah digigit sama si penguin itu ya di kebun binatang Canberra. Nah, kemudian ini yang paling saya cintai di sistem operasi Linux. Karena dia itu kita tuh bisa jadi manusia yang freedom, kita bisa ngapain aja di sistem operasi Linux, nggak kayak di Windows, kita cuma tahu GUI dan sangat sedikit orang yang ketika awal-awal menggunakan sistem operasi Windows dia tahu ada CMD gitu. Mungkin kalau kesini orang udah tahu CMD bisa ngeping apa segala macam, tapi waktu awal-awal saya menggunakan sistem operasi Windows, saya nggak ngerti apa itu CMD.
Tapi kalau orang menggunakan sistem operasi Linux, walaupun pertama kali, dia langsung tahu kalau di Linux itu ada command line interface-nya. Karena command line justru bagi saya pribadi, command line interface ini lebih mudah membantu saya mengoperasikan sistem operasi Linux daripada menggunakan GUI-nya ya. Karena GUI itu kan harus diklik, klik, klik. Tapi kalau di command line interface itu ya kita bisa, ya kita contoh baru login ke desktopnya sistem operasi Linux, kemudian mau buka Firefox atau mau buka Google Chrome ya tinggal Ctrl Alt T, kebuka terminalnya, kita ketik Google Straight Chrome atau buka Firefox, langsung kebuka. Seasik itu. Jadi user interface Linux itu ada dua ya. Yang saya tahu itu ada command line interface dan graphical user interface. Command line itu adalah versi command line perintah gitu ya, dengan dikasih command perintah ls untuk ngelisting directory. Kalau di Windows namanya dir, atau kalau mau masuk ke directory pakai cd, mau buka Firefox ketik Firefox gitu. Tapi kalau graphical user interface itu adalah yang versi GUI-nya. Versi GUI-nya juga desktopnya banyak banget. Ada KDE, ada Genome, ada XFCE, ada Fluxbox, ada lagi setahu saya ada yang namanya LFCE, banyak ya, banyak banget. Kemudian, nah ini dia, ini Unix timeline. Jadi sistem operasi apa yang sedang kita gunakan hari ini, memang biangnya tuh ini gitu ya. Jadi sekarang ini kalau saya boleh, nah ini ada pointernya. Jadi sekarang saya menggunakan Mac OS ya. Mac OS, mungkin Boni dan kawan-kawan lain ada yang menggunakan Linux Ubuntu, Linux Mint, atau Linux apapun itu. Ternyata kita bersumber dari satu muara yang sama, yaitu Unix ya. Nah, sedangkan kalau Linux itu dibangun di atas kernelnya Linux ya. Dan sebelumnya itu ada yang namanya GNU. Nah, ini adalah timelinenya. Kemudian ada lagi yang namanya Solaris, ada lagi yang namanya BSD. Kemudian ada lagi FreeBSD. Nah, FreeBSD ini yang gambarnya kayak Devil-nya Manchester United mungkin ya, kayak Devil yang Manchester United itu logonya FreeBSD. Kemudian ada lagi versi lainnya namanya OpenBSD, kemudian ada NetBSD. Nah, ini langsung dari Unix. Mungkin bisa langsung kita coba sendiri sama kawan-kawan. Kemudian hak cipta dan merek dagang. Ya, mungkin Boni harus minta tolong di mute dulu, Bon ya. Oke, lanjut. Kemudian hak cipta dan merek dagang. Nah, jadi hak cipta dan merek dagang dari Linux kernel ini sebagian besar perangkat lunak GNU menggunakan GPL yang tadi saya bilang di awal. Jadi GPL itu kalau bercandaan di komunitas dulu namanya Glodok punya license. Bedanya kalau ya saya nggak tahu ya sekarang Glodok itu masih jual software atau enggak, karena sekarang udah zamannya download kan. Kita bisa download di torrent atau di beberapa blog yang bisa mendownload software crack-an gitu ya untuk Windows. Tapi yang kita tahu dulu, GPL itu Glodok punya license, dalam arti kalau kita mau install software Photoshop, Photoshop kan berbayar. Kalau yang versi Rp15.000 ya belinya di Glodok kan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di Linux itu benar-benar murni free, namanya General Public License. Yang dimana GPL ini adalah mengharuskan siapapun yang mendistribusikan kernel Linux harus membuat source code, sumber kode ya. Dalam arti ketika kita memodifikasi sistem operasi Ubuntu menjadi Jakarta Linux atau Indonesia Linux, ya kita bebas untuk mendistribusikannya, dan itu memang aman-aman aja dan legal, asalkan dicantumkan bahwa kita ini memang dibuat setelah sistem operasi Ubuntu atau remaster dari sistem operasi Ubuntu, atau misalnya remaster dari sistem operasi Debian seperti itu. Nah, ini adalah beberapa distro Linux yang resmi dibuat dari Indonesia. Yang terkenal dari dulu banget itu sih ada yang namanya Blancon ya. Linux Blancon, habis itu Igos Nusantara, zaman saya SMK dulu.
udah dikasih tahu. Terus Grombang OS ini pernah memenangkan suatu kejuaraan, juara apa gitu saya lupa di Jakarta. Ini kawan saya juga pernah ada yang jadi itu. Kemudian Dracos Linux adalah sistem operasi seperti Kali Linux cuma versi Indonesianya. Dracos ini adalah singkatan dari Dragon Komodos ya. Naga dan Komodo gitu. Dan ini ada juga beberapa tools hacking yang dibuat secara custom. Saya tahu banget Dracos Linux dari yang lain ini, dari ke-13 sistem operasi distro Linux yang dibuat di Indonesia ini, saya paling tahu sama Dracos Linux. Kenapa? Karena ini dibuat oleh senior saya, Ziko Ekal. Jadi dulu founder Indonesian Backtrack Team itu adalah beliau, Ziko Ekal. Kemudian beliau bikin sistem operasi namanya Dracos Linux. Sampai sekarang masih berjalan. Ada Garuda OS, T Linux, Senta, Desa, Ibis, Muslims, Zen Cafe, banyak ya. Jadi ini adalah beberapa sistem operasi yang saya tahu distro Linux yang dibuat di Indonesia. Oke, kemudian ada remaining kalau Zoom ini free. Nah, lanjut. Uh, Kemudian daftar distribusi Linux. Jadi Linux itu ada banyak distribusinya ya. Ada RPM, ada .deb. RPM ini distribusinya itu kalau yang kita tahu Ubuntu, Debian itu tuh distribusi berdasarkan deb ya. Tapi kalau misal kayak Red Hat, CentOS, habis itu Fedora, OpenSUSE, Mandrake itu adalah daftar distribusi dari RPM. Ya, tapi di antara dari 5 sistem operasi Linux ini, ada Red Hat yang sifatnya enterprise alias berbayar. Tapi CentOS biasa digunakan oleh server, tapi ini masih free. Fedora biasa digunakan oleh desktop dan free. Fedora enak, OpenSUSE enak. Saya sering menggunakannya. Waktu dulu masih sering gonta-ganti sistem operasi Linux. Oke, kemudian ini daftar distribusi Linux berdasarkan CentOS ya. Jadi ada lagi nih, ada anekannya lagi. Namanya Asianux, ClearOS, Fermi, Miracle. Kemudian ada Oracle Linux. Ini yang didukung oleh Oracle ya. Distribusi ini memiliki sasaran bisa sepenuhnya kompatibel dengan Red Hat Enterprise Linux atau biasa disebut dengan RHEL. Red Flag Linux, ROX Cluster Distribution, kemudian Scientific Linux. Nah, kemudian dari distribusi Linux berdasarkan Fedora ada lagi di bawahnya. Ada Berry, ada Fuduntu, ada Hantana, Korora, Linux XP. Ini Linux XP sepertinya ini ya, ngambil uh, dari terimajinasi dari Windows mungkin. Oh benar, berdasarkan Fedora yang dirancang agar menyerupai lingkungan desktop Windows dengan menggunakan GNOME. Migo, Moblin, Network Security Toolkit, Cubes, OS, Russian Fedora Remix, Trustic, Yellow, ada banyak. Kemudian berdasarkan OpenSUSE ada lagi di bawahnya yaitu SUSE Linux, Gecko Linux. Kemudian ini yang berdasarkan Debian yang kita gunakan sekarang atau sering kita gunakan. Kalau saya pribadi saya sering menggunakan Ubuntu server ya. Di sini ada Backtrack. Sekarang ini namanya udah Kali Linux. Ini yang digunakan oleh Offensive Security untuk bikin sistem operasi yang ada tools-tools hackingnya. Kemudian ada G Linux. Nah ini Kali Linux versi terbaru dari Backtrack. Backtrack udah nggak ada lagi. Parsec, Pure OS, Astra Linux, Ubuntu ini adalah anak-anak dari Debian ya. Di bawahnya Ubuntu ada lagi Gobuntu, Kubuntu ini versi KDE-nya. Kemudian ada Subuntu, ada Ubuntu Mate, Ubuntu Server, Ubuntu Studio. Kemudian ada yang berdasarkan Pacman. Nah, kalau berdasarkan Pacman itu ada Archbank, ini banyak ya, Manjaro, dan lain-lain. Gento juga ada, Chrome OS. Nah, ini Chrome OS yang udah mulai happening digunakan ya. Udah mulai happening digunakan oleh beberapa komputer-komputer yang spesifikasinya itu rendah. Netbook misalnya yang hard disk ya cuma kecil, habis itu RAM-nya kecil, biasanya orang-orang udah
udah mulai menggunakan Chrome OS ini. Berdasarkan Slackware, jadi ini Slackware juga salah satu yang paling saya sukai di sistem operasi dulu waktu sering gonta-ganti sistem operasi, karena awal-awalnya Slackware ini seperti tidak ada repo-nya gitu ya. Tapi sekarang udah ada repo-nya. Seru pakai Slackware ini. Kita harus compile dan segala macam untuk melakukan instalasi. Kalau di Ubuntu kan mau instalasi harus pakai tget aja. Nah, ini yang harus kita perhatiin banget nih. Kenapa? Jangan sampai kita melihat Linux itu susah. Jangan sampai kita melihat kalau Linux itu, waduh, Linux ini kayaknya cuma penggunaan buat orang pinter aja nih, atau penggunaan buat orang jago, buat hacker atau apapun itu. Enggak sama sekali ya. Kenapa banyak orang yang nganggap kalau Linux itu adalah sistem operasi yang sulit dan terlalu seperti expert atau advanced level gitu ya, yang hanya digunakan oleh orang-orang hebat. Karena sebetulnya kita ini terbiasa menggunakan Windows gitu. Mungkin dari zaman sekolah kita udah biasa di sekolah-sekolah menggunakan sistem operasi Windows, walaupun mungkin versinya bajakan, tapi ada juga beberapa sekolah yang menggunakan Windows dengan license berbayar ya. Tapi sebetulnya kita cuma kaget aja karena nggak terbiasa. Karena sebetulnya di Linux itu ada namanya file system hierarki standar, di mana kalau yang kita tahu di Windows itu ada C, partisi C, kemudian tolong koreksi saya ya kalau saya salah. Kemudian ada dokumen and setting, kemudian ada program file, kemudian ada Windows, di dalamnya ada sistem 32, benar ya. Kemudian ada directory, ada folder-folder lain. Nah, kalau di Linux itu ada yang namanya root. Root ini kayak C-nya nih, baru di bawahnya itu ada folder bin, folder boot, folder dev, etc, folder home ini folder user, kemudian lib, media, di bawahnya lagi ada anakannya. Nah, biasanya kalau di server ketika kita melihat mau menganalisa beberapa kejadian-kejadian kok server kayak abis ada yang kena hack atau apa ya. Nah, biasanya kalau saya ngelihatnya di varlog ya. Kemudian ada dilihat lagi log-log yang kejadian-kejadian yang udah diterima oleh si server itu kenapa sih? Nah, itu ada lognya, ada rekam jejaknya. Struktur direktori itu ada slash itu root atau file system. Ini adalah akarnya ya. Kemudian ada bin, perintah penting yang harus tersedia dalam. Nah, jadi bin itu biasanya kalau di Linux itu mungkin kawan-kawan yang udah menggunakan Linux kita bisa manggil perintah cd, ls, kemudian cp untuk copy, kemudian untuk move, remove, apapun. Nah, itu ditaruhnya di bin ya. Ada boot, ada dev, ada etc. Nah, etc ini biasanya beberapa file-file konfigurasi ya. File-file konfigurasi ketika kita install Apache, Nginx server yang standar-standar, juga kita install beberapa software biasanya tersimpannya di sini di etc. etc opt, HTML, ada banyak lagi. Nah, kalau home ini biasanya user. Ketika di dalam sistem operasi Linux ada user Dimas, user Jakarta, user Indonesia. Nah, itu biasanya di home. Ada lib. Kemudian ada media ini buat mount point. Jadi kalau di Windows itu kan kalau kita colok flash disk itu di Windows Explorer muncul tuh partisi E, partisi G untuk flash disk misalnya kan. Nama partisinya G atau E atau apa. Nah, kalau di Linux itu biasanya di media atau di mount, di MNT, nanti dia ada foldernya sendiri. Dia ke mount namanya. Nanti kita bisa belajar lanjut. Nah, root ini directory untuk user super admin, super administrator. Sbin, kemudian ada lagi sys, tmp, ini untuk folder temporary, untuk file-file sementara yang kalau di restart nanti filenya bisa hilang. Kemudian ada user bin, kemudian ada var, variable. Mungkin sekian untuk sesi pengenalan ini. Nantinya akan dilanjut di materi selanjutnya di instalasi dan pengenalan Linux Ubuntu Server. Jadi kita langsung hands-on install sistem operasi Linux Ubuntu Server.